Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Raga Dasta dari Ruang Walet Mangsiko. Hari ini kita ada di sebuah RBW ya, 4x8. Dan ini bukan RBW galau ya atau zong ya. Anda boleh bisa dilihat di sini. Nah ini ya. Nah ini sudah, kalau boleh diiniin, ini sudah ini ya, apa, merata ya. Nah tuh udah sampai ke belakang ya. Jadi kenapa kita ini ya, hari ini kita bongkar semua. Nah ini kita turunkan semua, kita tukar semua, Twitternya, kabelnya, semuanya kita tukar. Nah kenapa kita tukar ya? RBW ini sudah umurnya sudah ini ya, sudah 3 tahunan. Nah, jadi bisa dilihat itu sarangnya ya. Jadi sekali lagi ini bukan RBW galau ya. Jadi kita jadi RBW ini sudah ada tanda-tanda dia stagnan ya, teman-teman ya. Stop di kurang lebih sekitar 200-an sarang. Ya. Nah, kenapa kita ambil langkah ini? Penggantian seluruh komponen peralatan yang ada di dalam RBW ya. Jadi kalau menurut saya, apa namanya, ya, barang-barang elektronik ya, itu kan kalau sudah berumur ya, kalau ditanya bunyi Twitter ini bunyi semua ya. Cuman apakah frekuensinya sama dengan yang baru dulu? Ya tentu jawabannya tidak, ya kan. Sekali lagi kalau ditanya bunyi ya bunyi ya. Jadi ini penyebab salah satu RBW kita bisa stagnan. Jadi untuk teman-teman yang RBW nya stagnan, bolehlah nanti diikutin ya. Ya jadi kita ambil asumsi begini teman-teman. Kenapa kok saya yang RBW stagnan itu, kenapa kok kita yang salahkan itu? Artinya penyebab utamanya itu antara Twitter, kabel, dan juga ampli. Kenapa kita larinya ke situ? Ya, karena kalau kita lihat dari segi tata ruang ya, tata ruangnya, ya ini tata ruangnya bagi dua, RBW 4x8 ya. Ini ruang inap 5,5 meter, ya kan. Kalau kita salahkan tata ruangnya, saya rasa enggak. Karena apa? Ya ini udah ada isinya, ya sudah hampir merata ini, ya sudah hampir merata. Jadi kalau kita salahkan tata ruang, suhu kelembapan saya rasa itu kurang tepat. Nah makanya kita ambil kesimpulan, ini peralatannya, senjata kita itu yang harus kita ganti. Ya karena namanya barang elektronik ya kan pasti terjadi penurunan kualitas. Ya sekali lagi kalau ditanya bunyi, semuanya masih normal, masih bunyi semua. Ya. Tidak ada yang rusak, tidak ada yang mati. Nah, jadi kita ambil contoh gampangnya lah ya. Kita ambil contoh gampang itu, ini ada seorang, ini contoh ya. Ini seorang ada konsultan, kemudian dia mau merehab sebuah RBW, ya kan? Baik itu yang galau maupun yang zong. Coba Anda perhatikan, apa yang dia lakukan? Si konsultan tadi apa? Coba Anda perhatikan apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Coba yang mereka kerjakan itu adalah pasti satu, mengganti semua Twitter. Tapi ini kalau RBW-nya sudah di atas 2-3 tahun lah ya. Coba Anda perhatikan, Twitternya baru semua, kabelnya baru semua, amplinya pun baru semua, ya kan. Bila perlu memang, kalau memang dia galau berat, itu tata ruangnya pasti dirubah. Nah setelah terjadi perombakan, perehapan, ya pergantian Twitter, pergantian kabel, kemudian ampli, tata ruang, LNB juga, kalau memungkinkan LNB-nya itu dirubah, ya kan.
Itu kan coba Anda perhatikan. Itu semua konsultan itu seperti itu. Coba Anda perhatikan. Pasti ditukar baru. Tujuannya apa? Yaitu tadi. Menaikkan frekuensi ini supaya kembali tinggi frekuensinya. Ya kan? Ya, barang ini kan apalagi kayak inap ya. Ini kan 24 jam hidup. Anda bayangkan itu sudah 3 tahun. Ya, yang namanya terjadi penurunan kualitas itu pasti. Nah, inilah penyebabnya salah satu kenapa kok bisa terjadi stagnan. Ya, terjadi penurunan kualitas. Jadi saat BB baru beradaptasi, pada BB baru masuk, datang itu ternyata beda. Ya, iklan dengan yang dirasakan di dalam RBW itu berbeda. Nah, itu akhirnya dia keluar lagi. Akhirnya setiap BW datang nggak jadi nginep, nggak jadi nginep. Akhirnya ya itu tadi stagnan teman-teman. Ya, berhenti ya, stop. Ya, dan itu semua RBW pasti terjadi. Ada yang baru setahun setengah sudah stagnan, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, bahkan ada yang 6 bulan udah stagnan, gak mau nambah-nambah. Ya kan? Nah, kenapa kok bisa terjadi secepat itu? Kenapa kok baru 6 bulan sudah stagnan? Itu tadi salah satu cara pemakaian amplinya. Ya, cara pemakaian amplinya kita coba teman-teman sekali-kali ngecek arus yang ada di rumah masing-masing atau yang masuk ke RBW. Berapa voltasenya? Nyampe nggak itu 220? Ya kan? Karena yang dijual PLN labelnya 220. Coba sekali-kali kita cek ke dalam yang masuk ke RBW itu berapa. Ya kan? Ya kalau apalagi kita jauh dari pemancarnya ya, dari pusat ininya, itu sudah pasti turun. Nah, disitulah ampli kita itu cepet drop karena makanannya kurang ya. 220 yang dikasih di kita 180. Bunyi betul bunyi, tapi di situ akan terjadi apa ya? Stunting lah ya kalau manusia tuh. Ya, kurang gizi. Ya kan, makanannya kurang. Disuruh kerja terus. Nah, makanya kalau saya pribadi sekarang itu nggak mau pakai ampli macam-macam, nggak mau pakai ampli yang mahal-mahal. Cukup ampli cabai rawit itu yang 1 flash disk. Nah, dan dimakan kan menggunakan aki, nggak pakai listrik. Jadi akinya yang dicas menggunakan PLN, amplinya full makan pakai aki. Nah, seperti itu jauh lebih konstan ketimbang kita menggunakan PLN. Nah, itu penyebabnya salah satu teman-teman. Ya, kenapa kok RBW saya jadi stagnan? Salah satunya penurunan kualitas dari perangkat yang kita pakai, perangkat audionya ya. Senjata kita tuh sudah mulai tumpul, ya, sudah wajib kita ganti baru, ya. Sekali lagi kalau tata ruang saya rasa enggak, karena buktinya sudah ada yang nginap, udah ada yang nyarang, ya kan? Berarti cuman itu masalahnya, ya, penurunan kualitas. Sekali lagi penurunan kualitas. Nah, dari mana kita membuktikan bahwa memang betul-betul terjadi penurunan kualitas? Ya, kita kasih contoh. Ya, kita kasih contoh sedikit. Ini di posisi di LNB. Nah, di Twitter LNB itu, ya, ini kalau saya pribadi ya, minimal itu 3 bulan sekali itu saya tukar baru, atau maksimal paling lambat itu 6 bulan sekali saya ganti baru itu Twitter yang ada di LNB. Nah, coba deh teman-teman nggak usah banyak eksperimen, ya kan, membuktikan bahwa omongan saya ini benar nggak, frekuensi yang ada di Twitter inap kita itu sudah menurun. Ini tak kasih contoh sedikit. Coba Anda tukar Twitter yang ada di LNB tanpa mengganti suara, tanpa merubah volume. Ya, volume ampli nggak usah dirubah. Cukup Anda ganti Twitter Anda itu yang di LNB, ganti baru. Anda akan melihat reaksinya nanti. Nah, di situ itu akan terjadi respon lagi nanti teman-teman. Apalagi yang dulunya menggunakan listrik, kemudian Anda rubah saat itu menggunakan aki, Twitternya diganti baru.
Di situ Anda akan melihat, Anda buktikan sendiri terjadi perubahan nggak di situ. Ya, volume jangan dirubah, suara nggak usah dirubah, cukup itu saja. Tukar dari PLN menggunakan Aki, tukar Twitternya yang baru. Di heksagonal juga diganti baru, karena di heksagonal itu malah yang paling sering kena hujan, kena panas. Ya, Anda tukar, Anda boleh lihat nanti. Ya, di situ kita bisa buktikan bahwa memang Twitter baru itu memang sangat berpengaruh. Ya, beda dengan yang sudah kita bunyikan sudah bertahun-tahun. Coba deh, Anda tukar, Anda akan melihat reaksi gila itu BW-nya nanti. Ya, sekali lagi di situ Anda bisa buktikan. Itu adalah bukti bahwa Twitter baru itu sangat berpengaruh. Ya, Twitter lama, Twitter baru itu pasti berpengaruh. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, untuk RBW stagnan, ya, apalagi sudah di atas 2 tahun, ya sudah wajib. Ya, kalau saran saya wajib ganti Twitter, kabel, ampli. Makanya jangan beli ampli mahal-mahal. Ya, cukup pakai cabai rawit. Kalau Anda pakai panggil sama inap 12 inch, beli 2 ampli. Itu saja. Ya, kita nggak usah banyak trik. Ya, tata ruang nggak usah dirubah karena ini sudah ada isinya. Ya, ini sudah padat. Ya, kalau kita rubah itu justru nanti berbahaya. Jadi kesimpulannya kita ganti Twitter. Ya, kita kembalikan on perdana. Ya, seperti kita setting dari awal. Ya, dan bila perlu ini ada satu trik lagi teman-teman. Kalau ya ini kalau di luar RBW itu situasinya memungkinkan, ya, selain Anda ganti Twitter, ganti kabel, ganti ampli, Anda pindah itu LNB-nya. Apakah nanti nggak berpengaruh? Ya tetap berpengaruh, tapi itu hanya 1-2 hari. Nah, tapi reaksi saat kita lakukan perubahan tadi, baik di ruang inap ataupun di LNB, itulah yang akan menarik BW baru. Ya, pokoknya kita buat BW kita itu kembali on perdana. Ya, fresh lagi, baru lagi. Ya, sirip-sirip nanti dicuci lagi. Mana ada yang bekas kayak sarang laba-laba itu dibersihkan lagi, disterilkan lagi. Ya, ya teman-teman ya. Jadi kalau mau melakukan perubahan, jangan di dalam saja. Nanti di luarnya BW-nya nggak tahu kalau sudah terjadi perubahan. Jadi harus semuanya. Ya, ini kan kayak gitu tuh. Ini kan di sini. LNB-nya kan di sini nih, sebelah kanan saya. Itu boleh nanti dipindah ke sana. Itu tidak akan terjadi pengaruh banyak. Ya, karena BW-nya juga kalau masuk itu putarannya tetap dapat ini larnya. Ya, lar ke sini tetap dapat, arah putarnya tetap dapat. Jadi boleh merubah mindah LNB tapi posisi larnya jangan dirubah. Artinya putarannya ini kebaca nggak dia, gitu ya. Jangan dipindah ke sini. Kalau Anda buka LNB di sini itu kurang tepat. Ya, karena dia masuk larnya harusnya di sebelah sana. Kan gitu. Nah, makanya di sana boleh dipindah di sana. Nggak apa-apa. Itu tidak akan berpengaruh untuk BW ini. Justru perubahan itu tadi, sedikit perubahan itu tadi lah itu yang akan membuat reaksi baru untuk si BW tadi dan untuk BW yang baru juga. Ya. Saat terjadi perubahan di LNB, terjadi reaksi di LNB, banyak burung yang merespon ke RBW kita, kemudian dia tembus. Ya, kemudian dia masuk ke ruang inap, frekuensi semuanya, Twitter baru, kabel baru, insya Allah dapat. Ya, insya Allah stagnannya teratasi. Ya, saya di dunia wallet cuma itu saja. Ya kan? Coba Anda ini yang dibahas paling kalau di RBW itu ya LNB, LAR, tata ruang, Twitter, ampli, kabel, cuman itu aja kan. Nah, makanya yang saya tekankan di sini pembaruan senjata, ya, supaya senjatanya kita itu baru lagi, ya. Jadi teman-teman, untuk yang RBW-nya stagnan, sekali lagi, ayo, ya, nggak usah nyuruh orang, nggak usah bingung-bingung teman-teman, ya, pasang aja di Twitter yang lama. Tapi ini tadi sudah diturunkan ya, Twitter lamanya di sini nih,
Ya udah pasang lagi, copot aja, cuman ganti Twitter baru. Di sini kabel lagi, di situ. Ikutin saja Twitter yang lama, jadi nggak usah panggil konsultan lagi, kerjain sendiri. Ya, kayak Twitter LAR, itu ya udah ikutin aja, kemana arahnya ikutin. Di mana ada Twitter cuman diganti saja. Formasinya nggak usah dipindah, tata ruangnya nggak usah dipindah. Ini bagi yang stagnan tapi sudah ada isinya ya, sudah ada SW-nya, bahkan yang sudah panen ya, itu triknya ya. Terkecuali memang itu zong, itu lain ceritanya. Jadi dibuka Twitter lama, dipasang lagi, nggak apa-apa di tempat yang sama. Nah, tapi barangnya harus baru. Oke, ya teman-teman ya, semoga bermanfaat. Ini sebenarnya gimana ya, ini nih ya trik-trik inilah ya sebenarnya, trik-trik konsultan lah ya. Ini kan trik-trik konsultan ya. Coba kita lihat, saya ulang lagi. Konsultan itu kalau setting pasti ganti semuanya. Ini kan Twitter, kabel, semuanya diganti. Kenapa bisa ada perubahan di situ? Iya kan? Coba kita ini. Coba kita pikir lebih ini lagi. Ya kan? Pasti mereka ganti Twitter, ganti ampli, ganti kabel. Ya kan? Dan terjadi perubahan. Iya kan? Nah, kenapa kita nggak lakukan itu juga? Dan kita lakukan sendiri. Ya kan? Ini trik konsultan ya teman-teman ya. Ini semuanya nggak harus dibuka ini sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Jadi sebenarnya simpel. Ya jadi jangan fokus terus ke suhu, kelembapan, nggak ada teman-teman ya. Saya pernah on-kan RBW sampai 34 derajat. Ya, kalau ditanya sarang, ada sarangnya. Nggak usah khawatir itu, kalau masalah gedung Anda tuh panas, nanti nggak apa-apa. Nggak usah mikirin itu dulu. Ya, mikirin gimana terjadi penambahan yang signifikan itu aja dulu. Nah, jadi fokusnya ke perangkat kita dulu. Ya, nanti kalau sarangnya sudah panen 2-3 kilo ke atas, nah silakanlah urusin ini. Ini perhatikan nih. Ini nggak ada airnya ini. Ini nggak ada airnya. Ya, kosong melompong. Nah, di kolam di area void kosong. Zong, tidak ada setetes air pun. Nah, coba perhatikan. Itu kosong itu. Ya. Itu kosong. Ya. Ini RB 4x8 dan dindingnya tanpa diplester. Anda ini kan ya. Tapi saya tidak mau main air, nggak apa-apa ya, buktinya ini ada isinya ya. Jadi yang selalu bilang suhu kelembapan, kalau saya itu nomor 2 lah, nanti dulu kalau udah panen 2-3 kilo silakan baru urusin air ya. Coba anda perhatikan yang punya RBW yang sering ngisi air, paling juga anda tahan ngisi air paling setahun, sudah itu sudah males ya kan, kayak saya nih ya, lama-lama malas ngisi air nih. Jadi ya penting nggak begitu penting amat lah ya. Ya jangan fokus ke situ. Suhu kelembapan nggak ada, udah pokoknya RBW. Yang penting Anda ngerasa tata ruang Anda tepat, senjatanya baru semua, ya tetap aja berisi ya. Nanti ngurusin kelembapannya. Ya jadi jangan mikirin itu dulu, pikirin gimana caranya narik BW anakan sebanyak-banyaknya dulu. Ya karena itu nanti akan menjadi modal kita, populasi kita. Ya kalau populasi sudah banyak, sarangnya sudah di atas 500, nah silakan baru urusin itu kelembapan. Ya. Nggak apa-apa, hangat-hangat nggak apa-apa, nggak penting. Ya, yang penting isi dulu, banyak dulu. Ya. Ini kosong semua nih. Ya, jadi teman-teman sekali lagi fokus aja dulu ke tarik anakan aja. Ya. Oke, jadi saya rasa itu teman-teman yang ngerasa RBW-nya sudah mulai stagnan, coba diperhatikan umur RBW-nya. Kalau sudah di atas 2 tahun sudah nggak usah nggak usah kita banyak mikir, nggak usah banyak trik lah ya. Udah ganti aja perangkat kita. Ya, kembalikan RBW kita seperti on perdana. Ya, mudah-mudahan harusnya ada perubahan. Oke. Sekian dari saya. Ya, semoga ada
ada manfaatnya ya. Itu tadi trik konsultan ya. Trik konsultan ya. Ganti Twitter, ganti kabel ya, kita ikutin ya. Nah, kita ikutin ya. Oke, semoga bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan boleh nanti chat-chat di kolom komentar atau chat pribadi ke saya. Oke, sekian dari saya. Salam birahi hari ini, esok, dan seterusnya. Sekian dari saya, Raga Walet di Provinsi Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.